Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar kalimat beriman kepada Tuhan, mengimani Tuhan, meyakini keberadaan Tuhan. Tetapi seringkali juga kita kurang tepat memaknai kata iman itu sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, objek iman kita adalah Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Jika objeknya bukan pada itu bukan iman. Ya. Memang kalau bicara iman itu harus selalu relasi manusia dengan Tuhan. Kalau saya percaya kepada seseorang itu bukan iman namanya, saya percaya. Tapi kalau iman itu lebih kaitannya manusia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat pada 1 Petrus 1 ayat 1 mulailah ya. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Apa itu harapannya? Yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kematian Kristus itu telah memberikan kepada kita pengharapan. Itulah iman kita. Pengharapan kepada apa? Kepada sesuatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu hanya tersimpan di surga bagi kamu, yaitu Kristus itu sendiri. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita ketika berbicara tentang iman, yaitu berbicara tentang pengharapan kita kepada Tuhan, kepada keselamatan itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita masih hidup di dunia ini, di mana kita menghadapi satu tantangan. Apa itu? Tantangan di mana nih kebutuhan daging ini harus dipuaskan. Butuh makan, butuh minum, butuh kolega, butuh semuanya. Nah, ini yang seringkali mengganggu iman kita, menggeser bahkan. Oleh sebab itu, di sini perlu ada satu kekuatan untuk memelihara itu, yaitu Allah sendiri. Nah, bagaimana cara Allah memelihara kita? Bagaimana Allah memberikan kekuatan kepada kita sementara kita menantikan keselamatan itu, yang adalah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 6 itu berkata begini, bergembiralah akan hal itu. Akan apa? Akan iman, akan pengharapan kita kepada Allah itu. Bergembira ya, sementara kita hidup di dunia ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika, kata seketika itu kapan? 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Kalau kita bandingkan dengan keselamatan kekal, 70-80 tahun itu menjadi seketika. Dan seketika itulah proses iman kita harus berlanjut. Dan banyak sekali tantangan harus dihadapi, banyak sekali cobaan harus dihadapi. Maka jangan khawatir, Allah akan memberikan kekuatan. Nah, tujuan dari pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam waktu seketika itu, dalam tanda petik seketika itu, pasti punya tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kita berhenti di situ. Jadi iman itu harus dibuktikan kemurniannya. Pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu kemurnian iman kita? Jangan ditanya, Allah pasti tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak pernah tahu kemurnian iman kita. Iman kita akan nampak murni atau tidak ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan itu. Jadi tujuan itu adalah untuk mendeteksi kemurnian iman kita. Tidak mungkin seseorang akan naik kelas tanpa harus mengikuti ujian-ujian kelas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan iman kita hanya kepada Tuhan. Pun hari ini kita menghadapi satu tantangan-tantangan iman, jangan kendor, karena hanya dengan cara itulah iman kita dimurnikan.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.